kesalahan bahasa pada teks akademik. Yang pertama itu ada kesalahan ejaan pada huruf miringnya. Kata asing atau istilah dari bahasa asing seperti treatise Inggris dan sedrak Belanda seharusnya itu ditulis menggunakan huruf miring sebagaimana tercantum dalam pedoman EYD 5. Perbaikan kalimatnya itu mengubah penulisan kata-kata asing tersebut menjadi huruf miring treatise atau sedrak. Terus yang kedua ada kesalahan diksi atau kata depan. Penggunaan kata depan dengan pada frasa itu disebut dengan treatise, berarti itu tidak tepat. Kata kerja disebut biasanya tidak memerlukan kata depan dengan untuk menghubungkan dengan objek penyebutannya. Perbaikannya itu menghilangkan kata depan dengan sehingga menjadi disebut dengan treatise. Saya Maisa, kini saya akan melanjutkan materi kesalahan penulisan pada kalimat hubungan antar dua negara. Terdapat kesalahan dalam pembentukan kata. Kata antar merupakan bentuk terikat yang harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, bukan dipisah oleh kata lain. Oleh karena itu, penulisan yang benar adalah hubungan antar negara. Kenalkan, nama saya Zahra. Saya akan melanjutkan materi kesalahan penulisan pada kalimat baik dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Kata baik kurang dapat digunakan sebagai konjungsi. Kata tersebut seharusnya diganti dengan yaitu agar memperjelas maksud kalimat. Jadi bentuk yang benar adalah yaitu dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Kesalahan ini termasuk dalam aspek pemilihan kata diksi. Perkenalkan, nama saya Karim Sinar. Nah, di sini saya akan melanjutkan analisis teks dari sebelumnya. Jadi untuk teksnya itu di sini pasal 2 Konvensi Wina tentang hukum perjanjian atau treaty. Untuk klasifikasi kesalahannya itu ada pada ejaan huruf miring. Dan perbaikannya itu pasal 2 Konvensi Wina tentang hukum perjanjian atau treaty. Nah, untuk kata treaty-nya ini harusnya tidak miring. Saya Suci, saya akan melanjutkan materi kesalahan penulisan pada kalimat dan apapun nama instrumen tersebut yang terdapat pada kesalahan ejaan pada kata gabungan apapun. Penulisannya yang benar adalah apapun karena pun termasuk partikel yang harus ditulis terpisah. Jadi kalimat yang benar yaitu dan apapun nama yang diberikan pada instrumen tersebut. Baik, saya Hazain Rahmati Rabbi akan melanjutkan materi tentang kesalahan ejaan yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di teks aslinya terdapat kalimat suatu perjanjian yang dibuat antar negara. Klasifikasi kesalahannya yaitu terdapat pada istilah hukum atau ejaan. Maka perbaikannya yaitu perjanjian yang dibuat antar negara tanpa menggunakan kata suatu di depan perjanjian tersebut. Kenalkan, nama saya Ade. Langsung ke intinya saja. Teks asli, bentuk tertulis, klasifikasi kesalahan, ejaan, tanda titik koma. Perbaikan merujuk EYD 5. Berbentuk tertulis lebih efektif menghilangkan titik koma. Saya Nugrah. Di sini di teks aslinya saya melihat di teks aslinya itu tertulis instrumen yang digunakan adalah instrumen tunggal, 2 atau lebih. Letak kesalahannya adalah diksi atau struktur kalimat. Perbaikan yang mengacu pada EYD 5 atau ejaan yang disempurnakan yaitu dinyatakan dalam instrumen tunggal, 2 atau lebih. Struktur lebih efektif dan sesuai kaidah. Hasil analisis dari sumber teks non-akademik pada kalimat disusun oleh. Kesalahannya itu dalam menulis oleh itu serangkai dengan kata sebelumnya. Kata depan oleh itu harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Saya akan melanjutkan materi kesalahan penulisan pada kalimat penulisan nama masjid. Kesalahan terjadi karena penulisan huruf kapital yang tidak sesuai kaidah ejaan. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, huruf kapital digunakan pada awal setiap unsur nama, diri, dan tempat, sehingga penulisan yang benar adalah Masjid Al-Aqsa. Saya mau melanjutkan materi kesalahan penulisan pada kalimat kata depan di, ke, dan dari. Kesalahan tersebut termasuk dalam aspek pembentukan kata, karena kesalahan terjadi
Jadi kata penulisan Ibu Handi yang seharusnya diserangkaikan dengan kata kerja dasar, bukan dipisah seperti kata depan di. Hal ini berkaitan dengan cara membentuk kata kerja pasif secara morfologis, bukan sekedar ejaan biasa. Saya akan menganalisis penulisan nama kitab suci. Selanjutnya, penulisan nama kitab suci. Penulisan yang salah yaitu Al-Quran, sedangkan yang benar adalah Al-Quran. Huruf A dan Q ditulis kapital, serta menggunakan apostrof sesuai kaidah EYD. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Pada kalimat terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ija Sunanta, di sana seharusnya menggunakan kalimat terima kasihnya seharusnya dipisah terima dan kasih, dan penggunaan kata huruf kapital pada kata Bapak seharusnya menggunakan huruf kapital, tetapi di kalimat tersebut menggunakan huruf kecil. Dan materi kesalahan penulisan pada kalimat umat Islam orang Yahudi. Terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital pada nama agama. Penulisan yang benar adalah umat Islam orang Yahudi. Karena huruf kapital harus digunakan pada nama agama atau dan suku bangsa. Kesalahan ini termasuk dalam aspek ejaan. Berikutnya itu adalah analisis tentang penulisan istilah ganda. Contoh yang salah itu lembaga-lembaga internasional, sedangkan yang benar adalah lembaga-lembaga internasional. Kata ulang harus menggunakan tanda hubung seperti kata pada anak-anak atau buku-buku. Kesimpulan dan perbandingan hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis, makalah Al-Aqsa memiliki lebih banyak kesalahan dibandingkan dengan teks akademik Taraktat dan pengantar pasal 2. Jumlah dan variasi kesalahan dalam makalah tersebut lebih beragam, terutama dalam aspek ejaan dan tanda baca. Pada makalah Al-Aqsa, bentuk kesalahan yang paling sering muncul meliputi yang pertama, penulisan huruf kapital yang tidak konsisten. Kemudian yang kedua, kata depan yang salah penulisan. Kemudian yang ketiga, tanda baca dan spasi yang tidak sesuai kaidah istilah ganda yang tidak dapat memakai tanda hubung. Kemudian yang keempat, kesalahan format daftar pustaka. Sementara itu, teks akademik Traktat dan pengantar pasal 2 memiliki jumlah kesalahan yang lebih sedikit, namun bersifat konseptual dan terminologis. Kesalahan yang ditemukan antara lain, yang pertama, penggunaan preposisi yang tidak tepat dalam konteks hukum. Kemudian yang kedua, kesalahan pembentukan kata. Yang ketiga, kesalahan pemilihan diksi yang menyebabkan redundasi.